merupakan mobil yang dulu pertama kali keluar kalau dibahas suka trending videonya. Merupakan mobil yang tadinya leather frame basic menjadi mobil yang canggih. Tapi ini review, ya apa adanya kami sampaikan pada video ini. Berarti ada negatifnya juga, maka nonton sampai habis. Ini adalah Toyota Kijang Innova Zenix Q Hybrid Modelista. Panjang sekali. Halo YouTube, selamat datang di channel Motomobi. Yes, kami pernah membuat review yang tipe G, tipe terbawah dari Zenix yang hybrid. Pada video tersebut kami sudah bahas lengkap dari penamaan hingga spesifikasi mobil dan kehybridannya. Namun, Zenix yang Q ini jadi mobil rumah kami, menggantikan Innova Reborn Q Diesel. Zenix Q kami ini, kami pilih yang warna silver dan ternyata silvernya bagus. Tidak menyesal kami milih warna ini. Tapi yang disayangkan, karena kami ingin yang tipe yang termahal, ada modelistanya. Berarti pakai body kit. Kami tidak suka pakai body kit. Apalagi ini menjadi mobil rumah kami yang banyak kilometernya. Dan yang duluan baret-baret body kit yang semacam ini. Ya memang secara penampilan jadi lebih cantik. Tapi kami lebih suka yang sangar, bukan yang cantik. Keseluruhan bodinya terlihat seperti membesar dari Innova sebelumnya. Lebih bulky dan lebih terlihat SUV dibandingkan dengan MPV. Ini sepertinya cocok dijual ke Timur Tengah yang suka mobilnya SUV-SUV-an. Tapi pasti kemurahan untuk Timur Tengah. Dan ini velg kami suka. 18 inch dengan finish seperti ini. Bentuknya pun enak dilihat macam velg mobil miliaran. Tapi velg diameter lebih besar ini ada minusnya juga. Pasti mengurangi efisiensi dan akselerasi walaupun tidak signifikan. Tapi positifnya selain lebih keren, biasanya mendapatkan ban yang lebih lebar. Yang berarti gripnya lebih baik. Kijang Innova Zenix Q Hybrid merupakan yang termahal dari suatu Zenix. Harganya 611 juta. Apakah worth it mahal itu? Anda bisa nilai nanti. Makanya nonton sampai habis. Tekan tombol jempol ke atas apabila belum dan subscribe channel Motomobi agar kami semua tim Motomobi berbahagia. Kami terpaksa memilih yang Q ini karena satu-satunya tipe yang Captain Seat. Padahal kalau ada G Captain Seat, kami lebih memilih yang G. Kami tidak butuh panoramic sunroof, dashboard empuk-empuk, kamera 360, jok kulit, apalagi body kit dan velg ini. Pertanyaannya, kenapa tidak modifikasi saja dari yang tipe G? Hasil modifikasian mengubah jok itu biasanya Captain Seat-nya jadi aneh, tidak sempurna. Beda dengan yang terlahir sudah Captain Seat. Tapi tetap, ada bangga tongkrongan Q ini. Ya ini sih dari jauh udah kelihatan, ini adalah Q Modelista yang paling mahal. Nah ini grillnya, kalau sama V itu mirip, seperti ini sama. Lampunya juga sama. Nah, satu-satunya yang dapat daytime running light adalah yang Q. Dan ada fog lamp-nya. Nih, kecil tapi efektif. Yang paling mudah sebenarnya membedakan tipe-tipe suatu Zenix adalah dari velg. Sesuai urutan. Nah, ini yang paling mahal Q, velgnya 18 inch. Sementara yang V itu 17, yang G 16 inch. Jadi semakin murah, semakin kecil velgnya. Dan juga semakin nyaman mobilnya karena velg gede akan mengorbankan kenyamanan. Sayang sekali dengan velg yang lebih besar, tapi masih terlihat kecil itu ban dan velgnya. Karena mungkin badannya besar, ini terlihat velgnya itu offsetnya kurang keluar. Jadi seperti kakinya kekecilan. Sementara dari belakang ngelihatnya lampunya ini mirip dengan V. Ya, jadi V sama Q itu lampunya mirip. Untuk yang G tetap dapat 2 parking sensor. Nah untuk V dan Q ada tambahan parking sensor lagi di pinggir sini, jadi 4 di belakang. Oke, kita coba voice comment yang selalu gagal. Kunci dulu. Halo Innova. Hai Innova. Buka bagasi. Hai Innova. Buka pintu. Hai Innova. Buka pintu. Emang gagal terus ya, susah. Dan kami lebih suka pencet tombol dibandingkan dengan manggil Innovanya. Ya ini sedia memang selalu kalau di mobil ya. Siapa tahu perlu kalau hujan, ini payung. Ini di bawah masih ada tempat-tempat lagi, enak. Ini kalau dilipat pun dia rata lantai. Hai Innova. Kenapa ditutup?
pencet kali di kantong ya? Hah? Nah, ini kan rata lantai. Masalahnya tidak seperti yang G dan V yang non captain seat. Ini tidak rata lantai kalau dilipat lagi. Ya, ngelipatnya elektrik nggak mungkin terlipat juga, paling bisa dimajuin aja begitu. Ya, udah begini aja. Jadi tidak sepraktis kalau untuk bawa-bawa barang. Captain seat ini tidak praktis, tapi memang kebutuhan keluarga kami adalah yang captain seat semacam ini. Mahal lagi. Oke. Ini bagian yang paling enak pada Innova Q. Ini kita set paling masih bisa lebih mundur kalau ini berdiriin dong, tolong. Jadi kalau jok belakang lagi dilipat, mundurnya segini nih, mentok. Kalau misalnya buka, bisa mundur sampai sini jauh sekali kan, tuh jarak dengkul dengan jok depan sangat jauh sekali ke S-Class seri tujuan kaki. Ini walaupun di bawahnya ada baterai, jadi nggak bisa masuk kaki ke bawah jok depan, cuma nggak perlu karena ini sudah jauh dan lega, headroom lega sekali. Pengaturan pada Innova itu maju mundurnya ditarik mekanikal begini, tapi leg rest-nya pakai tombol elektrik. Senderannya juga pakai tombol elektrik. Di tengah ada beginian sama seperti Innova sebelumnya yang captain seat. Nuruninnya itu patah nggak ya? Kok lupa? Oh, ini dia. Nah, kalau dipaksa patah nanti. Ya, ini buat traffic ke belakang, jadi bisa dibuka. 2 buah cup holder, tempat naruh-naruh sini, bisa naruh handphone. Cuma hati-hati kalau lagi jalan berdua istri pakai driver, taruh handphone sini nanti. Siapa tuh BA? Gitu. Ada armrestnya juga yang bisa diatur ketinggiannya, narik. Dan ini karena tipe yang Q, empuk-empuk sini. Namun empuk-empuknya hanya di sini saja. Ini enggak, ini masih keras-keras. Kecuali depan udah empuk-empuk yang atas, tapi yang ini masih keras. Kenapa sih tanggung ya? Dan kayaknya nggak tahu sengaja apa enggak, ini dibuat bergelombang gitu, kayak seakan-akan empuk. Padahal tidak, ini keras. Heran. Ada TV, ya. TV ini kayak Android tablet rasanya. Jadi mesti disambung ke internet sendiri, kita bisa tethering lewat handphone. Kami tidak suka rear entertainment begini untuk keluarga sebenarnya. Memang Q itu mungkin bukan untuk keluarga, mungkin untuk bos-bos yang disupirin sama driver. Duh, hidupnya lama banget lagi tuh. Dipencetnya tadi, terus nah ini baru booting. Car machine is starting tulisannya. Nah, baru nyala. Nah, ini kayak Android lemot gitu. Dan kita mesti connect internet untuk melakukan sesuatu. Memang di sini ada YouTube, ada segala macam-macam. Mana sih YouTube-nya nih? Nah, nih. Chrome, Netflix, Spotify, sama YouTube. Nah, tapi ini kayak Android tablet ditempelin aja yang powernya langsung ke mobil. Ada AC belakang. Nah, ini ada ambient light-nya, kita bisa nyalakan ambient light. Di sini ada biru-biru nyala. Nah, sebenarnya Innova ini lebih butuh ambient light yang sekeliling gitu, apalagi di dashboard di depan lebih butuh lagi. Kalau di atas ini ya butuh juga, ada lah lucu-lucuan, penyinaran halus-halus malam-malam gitu, cuma di depan juga butuh. Nanti kita ke depan. Tapi overall duduknya ini enak. Nih, kita jalan jauh, Jakarta Surabaya, Jakarta Bali, sampai Lombok, sampai Papua, mungkin tetap nyaman kalau di belakang sini. Karena ada leg rest-nya, bisa rebahan nih, tidurannya tuh bisa sampai banyak sekali. Ntar ya lama. Sampai didorong tuh jok row 3-nya. Masih belum mentok juga. Ini kalau kita di sebelah kiri tuh, kalau jok depannya dimajuin habis tuh aman tuh. Ini masih di belakang posisi nyetir kami nih. Tinggi kami 174. Bisa rebahan begini, cuma kalau di jalan rebahan begitu bahaya ya, fungsi seat belt ini jadi tidak maksimal, sehingga kalau terjadi kecelakaan ini tidak maksimal menjaga badan kita agar tidak kemana-mana. Ada 2 buah colokan USB di sini, USB-C. Nah, sekarang udah zamannya USB-C. Ini gara-gara beli Innova ini jadi mesti beli kabel USB-C, charger. Tapi ini ke depan. Joknya ini untuk Q dapat kulit, tapi ini kulit asli nggak ya? Asli kayak ya? Keriput sih kalau dipencet. Ini makin kesini jok kulit-kulitan itu sudah semakin mirip asli, jadi membedakan tuh semakin susah lagi. Tapi ini kayaknya sih asli nggak ya? Nggak tahu deh jadinya.
Tapi nyaman sih, jok ini lebih nyaman dibandingkan yang fabrik. Yang fabrik tuh nggak tahu kenapa pabrik joknya tuh rasanya murah. Nah ini ada empuk-empuk, nggak kayak di belakang. Ini bawah juga empuk-empuk yang sama kayak di belakang. Ini empuk. Dashboard juga ini empuk-empuk. Kanan kiri nih, sampai tengah sini enggak, palsu. Dengan jahit-jahitan asli. Ya tapi hanya di situ saja empuk-empuknya. Meja dashboard sini keras-keras. Ini keras-keras semuanya, keras-keras tengah, keras-keras semuanya. Tapi ya terima aja lah, ini Innova. Ini masalahnya ini 600 juta. Ini head unitnya, yang V sama Q itu sama sebesar ini juga. Dia bisa wireless CarPlay, tapi nggak tahu kenapa kami nggak nyambung-nyambung nih CarPlay ini. Tuh kan, udahlah, mesti nyambung Bluetooth segala. Kami lebih suka pakai kabel aja sekali ngecharge. Nah, tombol-tombolnya ini kami suka, masih tombol-tombol fisik. Dan dari G sampai Q, begini semua. Kami suka mewah gitu. Shifternya juga sudah kulit. Kami suka. Rem tangan jari standar. Dari G juga udah ada. Nah ini nih. Ini di Innova G nggak empuk seperti ini. Jadi armrest yang keras gitu di G. Kalau ini empuk dengan jahit-jahitan asli. Lapis kulit bener. Ini kulit-kulitan kalau yang ini kayaknya. Bukanya ke samping. Ada wireless chargingnya. Yang nggak pernah kami pakai. Kenapa ya? Padahal wireless chargingnya bagus loh. Dia ngumpet gitu begini nggak kelihatan istri. Nah setirnya lapis kulit. Enak kan? Ini rasa mahal itu top deh kalau setir lapis kulit. Mak, ini masih plastik-plastiknya nggak apa-apa. Jempol kanan untuk adaptive cruise control. Dan di bawah ada mode audio dan next dan previous track. Tapi ini adaptive cruise control. Walaupun tidak bisa nyetirin, tapi dia bisa ngeremin, ngejaga jarak dengan mobil depan. Sehingga kita tetap nyetir tanpa mesti menahan kaki di gas sebelah kiri untuk mengatur MID. Nih, dari G sampai tipe Q ini sudah memakai layar. Jadi yang dapat jarum-jarum biasa itu hanya di tipe bensin. Nah, ini yang unik di tipe Q adalah ada ion. Ini ion kalau dinyalakan udaranya lebih fresh. Nggak tahu juga sih. Ya kita nggak bisa ngelihat partikel-partikel kecil itu sih. Ada auto high beam. Ada tombol security, bukan tombol security, lampu security. Terus ada voice command-nya. Oh, nggak dinyalain tadi voice command-nya. Ini kalau dipencet cuma titik-titik doang sih voice command-nya. Jadi kita nggak tahu. Dan ada tombol untuk buka bagasi. Ya, semua jendela auto up and down. Ya, Innova Zenix tipe termahal ini merupakan Innova yang paling nyaman. Bukan dari suspensi. Paling mewah dari semua generasi Innova yang pernah ada. Namun ada beberapa kekurangan yang kami temukan pada Zenix Q Hybrid ini. Zenix Q mendapatkan dashcam seperti ini. Ya. Namun gambarnya itu agak kurang bagus. Sehingga kami pasang lagi dashcam Blackview yang gambarnya bisa 4K. 4K ke depan, Full HD di belakang. Ini dashcam bagus. Untuk ukuran mobil 600 juta, suara yang dihasilkan dari head unit dan speaker-speakernya itu jelek. Di depan ada 2 colokan USB-C, di belakang ada 2 colokan USB-C. Semuanya USB-C kecuali yang ada di head unit ini. Yang kami nggak tahu nih head unit sebenarnya aftermarket atau Toyota. Ya anggap aja Toyota ya. Ini USB biasa. Kami butuh colokan USB biasa lebih banyak. Gara-gara USB-C ini kami jadi perlu beli banyak kabel USB-C. Gara-gara punya Innova Zenix Q. Untuk ukuran 600 juta, sebaiknya dapat jok elektrik lah. Di negara lain ada yang dapat jok elektrik, tapi ini belum elektrik. Walaupun sebenarnya sudah bisa naik turun. Tapi ada lagi mengenai joknya. Joknya ini walaupun bisa naik turun, tapi depannya nggak bisa naik turun. Nggak sekalian kasih putaran gitu loh, bisa naik turun depannya. Jadi lengkap. 600 juta jadi worth it kalau elektrik. Ini mobil gede, ruangannya banyak. Kenapa naruh apar di sini? Oke, apar di sini bagus, kelihatan. Jadi kalau terjadi apa-apa cepat, penanganannya ngambilnya cepat. Cuma ini kan mengganggu kaki ya. Ini apalagi kalau pakai sandal jepit atau ketendang kan lumayan tuh kelingking meleksot. Kelingking meleksot. Kalau malam-malam agak sepi lampu, terutama di sini. Ini yang nyala cuma yang atas-atas ini sama driver. Yang lainnya tuh tidak ada lampu yang nyala. Nanti tahu-tahu naikin salah gimana? Kan gini-gini bahaya. Dan yang di atas ini kan kemewahan nih. Panoramic roof besar. Setidaknya ada lampunya gitu, kita bisa kelihatan mencetnya. Kan jadi mewah. Kalau malam nih gelap aja. Sayang sekali.
Bukan hanya yang di depan, di belakang juga tidak ada lampu sama sekali untuk power window-nya. Jadi kalau misalnya gelap-gelapan, nyari power window tuh susah. Mana tombol power window-nya? Ini ada tombol untuk mengaktifkan voice command bagasi. Cuma kita taunya kapan hidup, kapan enggak tuh apa dari bunyi tit. Ya gitulah pokoknya. Dan kami juga tidak suka voice command-nya. Jadi ini nyala apa mati sih? Hai Innova. Hai Innova. Oke, coba dipencet lagi. Repotnya mesti dikontak dulu mencetnya. Membuka bagasi itu bisa dari tombol ini atau dari kunci dan dari voice command yang tadi. Makanya kami lebih suka tombolnya dipencet. Tapi begitu dibuka tuh suara motornya itu gitu. Nih denger ya. Misalnya kita lagi jalan, lagi lihat peta, nyari-nyari jalan, repot sekali. Nah, apabila mobilnya di kecepatan di bawah 20 atau 25, kami lupa, kilometer per jam, kita kasih sen, dia akan berubah menjadi kamera 360. Ya. Itu potensi nyasarnya luar biasa. Dan kecepatan-kecepatan segitu memang kita lagi nyari alamat, ngelihat peta. Begitu dikasih sen, hilang. Dan ini tidak bisa dibalikin kemana-mana. Ya, pencet apapun dia nggak akan balik. Kecuali kita matiin sennya. Baru balik. Si sen hilang. Ini harus diperbaiki sama Toyota. Ya, ini nggak bagus. Setidaknya ada tombol buat matiin atau tidak aktifkan fungsi ini otomatis kamera lah. Tidak aktifkan. Menonaktifkan. Kami tidak suka build quality body kit modelistanya, agak kurang fitmentnya, agak kurang pas. Kemudian ada beberapa bagian bahkan di interior yang agak kurang pas. Ini agak nggak terlalu kelihatan. Cuma ini kok bisa ada gap mobil baru. Gapnya copot malah ini. Udah kepasang lagi. Kok bisa lepas? Ini siapa sih yang bikin modelistanya? Kok bisa nggak pas begini loh? Kadang kami menemukan ada yang malah longgar. Ini bagus ya. Leg rest-nya elektrik, senderannya elektrik, walaupun jadi lambat. Tapi masalahnya ketika kita sudah pakai seat belt, ya, Anda sebaiknya pakai seat belt ya kalau duduk belakang. Tombolnya itu tuh ketutupan seat beltnya yang buat senderannya. Itu susah nyarinya. Bisa nyasar mencet apaan nanti. Pas bikin jok mungkin lupa kalau ada seat belt. Nah AC, ini ada AC belakang, nyaman ya pakai AC belakang ya. Cuma kalau udah kita mundurin habis, kita ke bagian AC ini juga. Bisa masuk angin lewat kepala. Kalau ditutup, tutup total, masih keluar halus-halus ke kepala. Sebaiknya matiin AC belakang kalau Anda tidak suka angin ke kepala. Kalau kami lumayan suka sebenarnya. Ini kelihatannya empuk-empuk, yang empuk-empuk hanya di bawah saja. Ini tidak empuk-empuk, ini keras-keras. Yang depan dapat empuk, belakang kenapa keras-keras? Kenapa nggak sekalian? Ini kayaknya nggak mahal deh. Tanggung aja gitu. Ini layar, kalau Anda punya anak, akan pasti minta nonton terus, nggak bagus. Ya, dan ini kalau misalnya di jalan gerdek-gerdek, dia gerdek-gerdek juga ikut-ikutan. Kadang kami mesti geser ke atas untuk biar ininya diem, nggak goyang-goyang seperti ini. Karena masalahnya goyang sih nggak apa-apa, ya susah ditonton. Cuma goyang sih nggak apa-apa, bunyinya itu loh nggak tahan. Kalau kami sih daripada ini, mendingan yang simpel-simpel aja. Meja tuh kayak di Innova yang dulu, ya, itu mungkin lebih pakai daripada ini. Oke, sekarang kami jalan bagaimana perbedaan rasa Zenix yang termahal ini dibandingkan dengan yang G, hybrid termurah. Kami suka nyetir Zenix, ya jauh lebih suka dibandingkan dengan nyetir Innova lama. Innova lama tuh keras, limbung, mengerikan. Ya nggak mengerikan, cuma beda aja, itu mobil leather frame. Sementara ini adalah mobil monokok yang refine karena dengan TNGA ini platformnya Toyota yang kami suka sekali. Ini bagus sekali platform Toyotanya, tapi kekedapan agak kurang ya. Kenyamanannya
Dibandingkan dengan G masih lebih nyaman yang G karena velgnya 16 inch, ini velg 18 inch, masih ada rasa kerasnya, tapi overall tetap jauh sekali lebih empuk, lebih nyaman, lebih stabil dibandingkan dengan Reborn yang leather frame teknologi zaman agak purba. Ini udah empuk dan jauh lebih stabil walaupun ya oglek-oglek juga begitu ya, mobil tinggi. Ini tidak seperti mobil listrik yang baterainya berat ada di bawah. Ini baterainya baterai mobil ini berat, cuma nggak cukup berat untuk bisa menjaga kestabilan mobil ini. Baterainya tuh sebenarnya ada di bawah kita nih, kita dudukin. Rasa setirnya kami suka, ya, rasa setirnya nyaman, tidak terlalu direct, tapi feedbacknya juga masih ada sedikit-sedikit. Yang kami suka setir ini enteng dibandingkan dengan Reborn. Nah, 0 ke 100 km per jam memang belum kami tes yang Q ini, kami bisa tes kapan-kapan karena mobil sendiri ya. Jadi nanti aja dites. Karena alatnya juga ketinggalan. Nih ya, kita dari standstill habis bayar tol. Oke. Pastikan kosong, gaspol. Mesin langsung nyala. Kita over ke sport mode. Ya, hampir 100. Boleh 100 ini. Sekarang posisi baterainya itu di 5 bar. Nah, ketika baterai 5 bar gini bisa dihidupkan yang namanya EV mode. EV mode ini mobilnya akan mengusahakan terus tidak memakai mesin. Tenaga oke, kestabilan oke. Ya, oke untuk ukuran mobil setinggi ini. Kemudian nyamannya luar biasa, kami suka. Overall mobil ini kami suka sekali. Yes, kami suka Toyota Kijang Innova Zenix. Tapi rasanya mendingan beli yang G saja. Ya, anda yang G juga captain seat, nggak perlu yang gini-gini. Tapi overall kami suka ini. Kami suka intinya. Overall mengenai Toyota Kijang Innova Q Hybrid Modelista, banyak sekali. Bukan Kijang yang kami kenal dulu, bukan Kijang sembarang Kijang. Ini Innova Hybrid dan kencang, irit pula. Dulu Kijang kami yang bensin itu boros. Ini irit sekali dibandingkan dengan Kijang yang dulu. Bahkan lebih irit daripada Kijang diesel yang dulu-dulu. Seakan ini naik kasta. Kami rasa apabila Anda tidak mampu memiliki Alphard, ya kami yakin Anda akan melirik Innova Zenix Q ini sebagai pilihan untuk bermobilitas sehari-hari di ibu kota ataupun di luar kota sekalipun. Semua ini adalah opini pribadi saya dan kami tim Motomobi tidak dibayar oleh siapapun dan apapun yang terlihat pada video ini. Jangan lupa tekan tombol jempol ke atas dan subscribe channel Motomobi, Omobi, dan Mesmobi apabila belum, berikut dengan tombol loncengnya. Share video ini ke seluruh dunia melalui sosial media Anda dan jangan lupa follow sosial media kami semua termasuk Instagram. Cek juga website kami motomobinews.id. Terima kasih telah menonton.